Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Minggu yang lalu saudara kita mengadakan ibadah onsite karena saya melihat ada kesempatan bagus kita bisa jumpa kembali untuk apa saudara? Untuk saling menguatkan, meneguhkan. Amin. Dan minggu ini kita kembali online karena keadaan, saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah minggu kelima, saudara, tanggal 31 Juli tahun 2022. Mari kita naikkan saudara. Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, di bait suci, berkarya pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang hari ini karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Dan minggu kelima ini kami mau manfaatkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyimak dan siap melakukan firman Tuhan. Tentunya sebagai orang percaya kami terus harus diperlengkapi, dibaharui tiap hari. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini, lawat setiap jemaat ketika mendengarkan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mulai lemah dikuatkan, dan akhirnya kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap layanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Minggu yang lalu kita mengadakan ibadah onsite ya, dan minggu sebelumnya kita diajarin tentang bagaimana kita berguna buat kerajaan Allah ya.
Seperti garam dan terang dunia berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Dan Tuhan mengilustrasikan bahwa kita, atau saudara dan saya, adalah garam. Kita adalah terang. Artinya ada efek, ada dampak ketika kita berjumpa dengan Kristus. Ada cahaya kemuliaan Kristus yang didampakkan dari kerajaan surga turun ke dalam di bumi ini, saudara. Amin. Nah, selanjutnya kita bagaimana agar kita terus menerus bisa berdampak buat pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Nah, hari ini saya beri tema adalah saudara bicara tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, ya. Kalau saudara perhatiin satu kali dulu seringkali ada pertandingan maraton, saudara. Kalau 17 Agustus ada maraton 40 km, saudara, panjangnya, jauhnya. Dan orang-orang biasanya ketika mau memasuki Agustus mereka berlatih senantiasa untuk apa? Untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri, ya. Orang yang bijaksana pasti mempersiapkan diri. Kalau orang bodoh tidak mungkin. Bedanya orang bijaksana dan bodoh seperti itu, ya. Kalau bijaksana dia mempersiapkan diri sebelum pertandingan itu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Dia mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga ketika waktunya tiba, saudara, dia akan siap bertanding. Pertanyaannya, bagaimana orang bodoh? Orang bodoh tidak akan ada persiapan. Dia bilang, tenang aja. Oh, ini cuma maraton aja, ini kan 40 kilo. Bisa nggak? Bisa, saudara. Tapi bisa mati, saudara, ya. Ya bisa, kuat. Ya, kuat pertama, ya 10 meter pertama mungkin kuat. 20 meter pertama kuat. Tapi 100 meter kemudian mulai terasa karena tidak pernah latihan. Tetapi kalau kita berlatih, saya percaya orang bijaksana senantiasa mempersiapkan diri. Amin. Nah, untuk kita menjadi garam dan terang dunia, mari kita persiapkan diri kita. Nah, kita buka firman Tuhan, saudara, dari 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, perhatiin, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 berkata demikian, saudara. Tetapi aku melatih tubuhku, perhatiin, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolaknya. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Semua yang mendengar firman Tuhan, semua yang merenungkan firman Tuhan, semua yang melakukan firman Tuhan, diberkatilah engkau. Inilah firman Tuhan pada minggu kelima. Jadi saudara, orang yang bijaksana senantiasa mempersiapkan dirinya, melatih dirinya. Mumpung ada waktu masih jauh, kita bersiap-siap. Sama dengan anak Tuhan. Kenapa setiap minggu harus ibadah? Ada yang onsite, ada yang online. Itu tergantung kepada kebutuhannya gereja masing-masing. Tetapi saya melatih saudara agar senantiasa saudara siap. Kenapa saya sering umumkan di hari Jumat, kadang-kadang hari Sabtu mendadak, agar kita belajar saudara siap dalam segala hal. Apapun kejadiannya, kita harus beribadah, saudara. Ya, melatih diri kita untuk apa? Untuk peka senantiasa bahwa ini pekerjaan Tuhan. Ya, kita melatih diri kita. Di sini dikatakan bahwa ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, seringkali begitu, saudara, ya. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ini firman Tuhan. Jadi minggu ini jemaat yang terkasih, saya ingatkan, mari persiapkan diri kita, latih diri kita beribadah, saudara. Doa, saudara, ya. Kalau orang percaya pasti berdoa setiap hari. Apalagi baca firman Tuhan. Doa sudah saya ajarkan. Doa adalah bicara tentang Tuhan bilang ketika dia mau masuk ke dalam Kalvari, Tuhan Yesus bilang kepada Simon, Simon, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatiin, roh penurut, daging lemah. Ini warning dari Tuhan Yesus, ngajarin kita agar kita tidak lemah. Nah, firman Tuhan yang lain diajarkan begini. Roma 12 ayat 11 berkata begini, saudara, ya.
Mari kita baca Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu makanya kalau hamba Tuhan selalu semangat, selalu saudara menyala-nyala. Kenapa? Karena tiap minggu dia harus mempersiapkan khotbah. Dia harus mempersiapkan apa? Pelayanan dia melalui pembacaan firman Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Hamba Tuhan tuh kuat karena sering baca firman Tuhan, ya, sering berdoa, sering mendengarkan firman Tuhan, sering mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata demikian, saudara. Ya, ini tentang Alkitab, firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Pertama, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Dua, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Jadi ada 4 hal, saudara. 4 hal dijelaskan bahwa kita harus baca firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika dicobai. Jadi karena batu ini roti. Karena Yesus ketika saat itu lapar. Tapi Yesus menjawab, ada juga tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Demikian firman Tuhan, saudara. Di sini dijelaskan bahwa kalau kita roh kita menyala, kita harus berdoa. Berdoa itu datanglah kerajaan. Bicara Bapa kami. Kita mengakui Bapa kita di surga. Ada hubungan bahwa kita anaknya. Dia adalah Bapa kita. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Ada pengagungan kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya setiap kehendak Tuhan biarlah jadi atas kehidupan saudara. Saya sering kasih tahu, kalau minggu kita tidak melihat ibadah online, saudara harus kasih waktu untuk ibadah. Mari renungkan, saudara, jangan hanya lihat udah langsung aja. Udah lihat udah selesai. Saudara harus belajar renungkan, ya. Ibadah itu saudara harus sungguh-sungguh. Karena apa? Mendatangkan kerajaan Allah artinya mengubah pola hidup kita. Itu berdoa, saudara. Kehendak Tuhan yang terjadi. Yang selanjutnya firman Tuhan dikatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Saudara kalau tidak gereja, saudara tidak ibadah online, siapa yang ngajar saudara? Udah gitu, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengetahui minggu ini ada kesalahan atau tidak, diperbaiki. Untuk memperbaiki apa? Kelakuan. Misalnya suka bohong, tidak bohong lagi, saudara. Ada banyak anak Tuhan demikian. Kalau salamnya manis kan, shalom, haleluya, puji Tuhan. Tetapi bohongnya juga, wah luar biasa, saudara. Dengan segenap hati, bohongnya juga. Ini tidak benar. Terus, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saya kasih tahu lagi, saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, perhatiin baik-baik, apalagi saudara ambil komitmen bahwa saya anak Tuhan, saudara minggu harus ibadah. Kalau saudara tidak ibadah itu bukan anak Tuhan. Karena saya sering bertanya begini, apakah kehendak Tuhan engkau tidak ibadah? Apakah kehendak Tuhan engkau sengaja tidak datang kebaktian? Apakah kehendak Tuhan sengaja engkau tidak berdoa? Apakah kehendak Tuhan engkau tidak baca firman Tuhan? Apakah kehendak Tuhan engkau tidak menghormati pemimpin? Kalau pemimpin yang sudah lihat sudah tidak hormati, bagaimana saudara bisa menghormati Allah yang tidak nampak? Men, jadi saudara perhatiin baik-baik, ya. Kita itu harus dipersiapkan, saudara. Tiap minggu harus dipersiapkan. Ada banyak masalah persoalan terutama anak-anak muda yang belum menikah. Inilah memperlengkapi saudara. Yang sudah menikah pun diperlengkapi setiap minggu untuk apa? Agar satu kali kelakuanmu menjadi benar. Memperbaiki kesalahan, saudara. Apalagi saudara diajar saudara bagaimana menjadi bapak, menjadi istri, ya, menjadi jemaat. Apalagi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian saudara diperlengkapi sungguh-sungguh sehingga tiba masanya saudara mengalami tantangan, pencobaan, saudara akan kuat seperti Tuhan Yesus. Ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Nah, selanjutnya kita ini hidup saudara di dunia ini ada waktunya. Pengkhotbah 3 berkata ayat 1 dan 2 berkata begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit
Di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu kita belajar, ada waktu kita mempraktekkan pelajaran itu. Ada waktu kita bersyukur, ada waktu kita menangis. Ada saatnya dikasih kesempatan untuk kita praktek firman Tuhan, lakukanlah saudara. Jangan pas kesempatan diberi kesempatan, saudara tidak lakukan. Sehingga satu kali ketika saudara mau dipanggil Tuhan, tiba-tiba saudara tidak ada waktu lagi. Dan akhirnya pulang kemana saudara? Sudah tahu jawabannya. Inilah yang sering saya ingatkan buat jemaat yang terkasih. Walaupun kita sering online, tapi saudara perhatiin, Allah senantiasa tidak pernah mengurangi saudara kehadirannya. Kenapa? Tubuh kita ingat, bait Roh Kudus. Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Roh Kudus ini bicara kisah untuk mengajar, untuk memimpin, untuk menghibur saudara. Makanya tubuh saudara isilah dengan hal-hal yang daripada Tuhan, kebenaran. Selalu ya, kerajaan Allah, seringkali saya ulang, bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan khawatir saudara. Karena saudara sering merenungkan kesulitan, kesusahan, makanya timbul khawatir. Tapi kalau saudara ngomong, ada tertulis, hidupku bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita lemah, ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya jangan terlalu banyak mempermasalahkan persoalan yang berat-berat. Aturlah dirimu untuk senantiasa menyelesaikan kehendak Allah. Atur diri kita agar kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Setiap minggu saudara dikasih kesempatan. Saudara mau online, mau onsite, silahkan. Saya berdoa terus. Kalau saudara sungguh melakukan, maka doa itu menjadi berkat buat saudara. Tapi kalau saudara, saya berdoa, terus saudara tidak lakukan, maka doa itu akan berbalik saudara. Amin. Di dunia ini cuma ada dua pilihan. Keputusan untuk maju di dalam Tuhan atau mundur. Tidak ada saudara di tengah-tengah. Semua keputusan, baik buruk, pagi, ya, siang malam, saudara. Nggak ada yang pilihan ketiga. Semua cuma dua pilihan di tangan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan. Demikian saudara, jemaat yang terkasih, firman Tuhan, saya tidak berusaha untuk menghakimi, tapi saya sedang mengajar saudara bahwa kalau saudara sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, saya akan lihat komentar saudara akan isi daripada khotbah ini saudara. Ya, kalau komen saudara perhatiin, komen saudara biarlah sesuai dengan komen firman Tuhan yang dikhotbahkan. Sehingga hari-hari saudara, saya akan bersyukur bahwa ini orang mulai di dalam Tuhan, ya, mengalami Tuhan. Dan seharusnya kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin buat firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa jadikan
kelima di bulan Juli tahun 2022. Saudara yang terkasih, hamba-Mu Tuhan terbatas berbicara, tapi Engkau Allah Roh Kudus yang dijanjikan, dikatakan bahwa kalau Engkau menerima Roh Kudus itu, mengizinkan Allah memerintah dalam hidup saudara, maka Dia akan mengajar saudara, maka Dia akan memimpin saudara dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam usaha. Kau akan dipimpin, diajar, bahkan kau akan dipulihkan kalau engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Dan akhirnya semua kehendak dan rencana Tuhan terjadi, dan semua kemuliaan bagi Tuhan terjadi dalam kehidupan. Urapi setiap jemaat Tuhan ya Bapak. Mau tidak bisa sebut satu persatu, tapi mau berkata Tuhan, berdoa Tuhan, biar semua jemaat Tuhan mengerti bahwa ada waktunya, ada masanya kita bisa mendengar. Ada masanya kita sudah tidak ada waktu lagi. Ada banyak orang yang tiba-tiba dipanggil pulang, tidak pernah sempat punya kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, dan akhirnya sia-sia kehidupan ini. Lalu berdoa setiap jemaat agar mengerti ada masanya, ada waktunya. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan akan mengubah setiap orang yang mendengarkan firman, setiap orang yang menyaksikan firman Tuhan, bahwa ada masanya. Kita hidup di dunia ini ada masanya, ada waktunya, terbatas dan sangat cepat sekali berlalu. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah semua jemaat Tuhan. Berkati juga brother kami Kiki yang Tuhan keluar kota dalam nama Yesus. Berkati keluarga Andri, keluarga Yohan juga Tuhan, keluarga Eksal. Kau lawat Tuhan satu persatu, dan hamba berdoa Tuhan. Mungkin jemaat tidak tahu bahwa Allah senantiasa memperhatikan kehidupan saudara, baik buruk. Tuhan ada, Tuhan menyaksikan. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga anak kami, Maria Yosi, cucu kami Marsha, berkati, sehatkan, kuatkan pekerjaan pelayanannya. Berkati anak kami juga Clement Tuhan dalam persiapan perpindahannya. Tuhan berkati, sehatkan, kuatkan dalam nama Yesus. Berkati anak kami juga Elia, berkati, sehatkan, kuatkan dalam nama Yesus. Dan istri kami berkati pekerjaan usahanya dalam nama Yesus. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat Tuhan hanya bagi-Mu saja. Bangsa negara kami juga mari pulihkan dalam nama Yesus. Berkati juga pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi. Berkati, sehatkan, kuatkan dalam nama Yesus. Tetangga kami kiri kanan muka belakang juga berkati dalam nama Yesus. Dan akhirnya Tuhan kami kembalikan semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.